Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian sehat-sehat semua. Tapi kayaknya tadi ada yang flu, nggak apa-apa ya. Buat nanti pakai masker dulu. Mudah-mudahan lekas sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi hari ini, ketua kelasnya Wildan. Oke, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Before we study, let's play together. Start. Please, greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan cek dulu ya kehadiran hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita yel-yel afirmasi positif terlebih dahulu. Oke, hari ini jadwalnya siapa? Oke, Rifki silakan maju ke depan. Ayo semuanya berdiri. Oke, teman-teman berdiri semua. Seperti biasa, kepalkan tangan kanannya. Ya Allah, ya Allah, hari ini saya sehat walafiat. Saya bersemangat. Saya bertenaga. Saya bahagia. Luar biasa. Allahu Akbar. Untuk materi hari ini tentulah berbeda dengan materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu ada yang masih ingat? Kita itu belajar apa aja sih? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, Wildan. Apa minggu lalu kita belajar? Kita belajar tentang jenis-jenis konflik. Apa aja itu jenis-jenis konflik? Ada konflik antar pribadi, antar kelompok, antar ras, agama, atau ada juga yang antar golongan gitu kan. Oke. Ada internasional. Betul. Tangan buat Wildan yang masih ingat pembelajaran materi minggu lalu. Jadi ada sedikit snack ya, karena kamu masih ingat. Oke, next. Tadi udah diketahui bahwa minggu lalu kita tuh belajar jenis-jenis konflik. Sekarang Ibu mau tanya, contohnya apa aja? Oke, Syabila. Apa nih, Bil? Contohnya? Jenis konflik salah satunya ada tawuran dan juga ada bullying, Mm-mm. terus demonstrasi dari masyarakat untuk pemerintah. Oke, tepuk tangan dong buat Syabila. Ibu juga akan kasih coklat ya buat Syabila karena masih ingat nih materi yang minggu lalu. Oke, good. Kalian masih mengingat materi minggu lalu? Hari ini kita akan mempelajari apa? Upaya penyelesaian konflik. Oke, upaya penyelesaian konflik. Sebelumnya Ibu akan tayangkan video mengenai konflik ya, dan bagaimana kalian harus mencari solusinya. Oke, disimak ya. 2023. Dalam video yang beredar, tampak ada sekitar seratusan driver ojol memadai. Seperti yang sudah kalian saksikan, ini adalah video konflik yang terbaru ya, yaitu antara apa coba? Konflik ojol dan Opa. Oke, siapa yang mau komentari? Oh, oke, Ibu jadi bingung. Oke deh, kamu dulu, Neng. Coba, apa yang bisa kamu komentari terkait konflik ojol versus Opang tadi? Itu tuh Opang yang merasa tidak terima karena dengan adanya ojol dia merasa jadi penumpangnya sepi penumpang. Karena sepi penumpang, akhirnya terjadi sebuah konflik. Oke, good. Tepuk tangan dong. Tadi udah ada video yang pertama, konflik ojol versus Opang yang ada di Bandung ya. Sekarang ada video satu lagi, ini juga nggak kalah viralnya, baik di sosial media maupun sampai ke TV-TV. Dalam somasi saya, pihak dari kuasa hukumnya, pihak dari NR, ataupun pihak dari saksi yang menyaksikan waktu di Pengadilan Agama Serang, setelah saya somasi nggak ada etikat baik, maka saya terpaksa saya harus ajukan nanti, saya proses itu juga. Polisi atau apa, tapi siap-siap ya, kalau ada yang nyerang balik lu hati-hati. Nomor yang sangat viral telah sampai ke Kopi Zone dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotline 911 diinformasi kepada banyak fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Sudah disimak oleh kalian, ada video yang kedua. Kasusnya tentang apa? Oh, tentang perselingkuhan, apa lagi? Tentang konflik ibu dan anak, apa lagi? Suami dan mertua. Konflik suami dengan mantan mertuanya. Oke, ada yang mau komentari lebih lanjut? Oke, Sabila, gimana Bil? Oke. Jadi menurut saya itu tuh awalnya terjadi ketika sang mantan suami nggak terima kalau istrinya membeberkan aib dia ke sosial media yang berujung menuju somasi dan membutuhkan kayak pengadilan gitu. Jadi konflik di situ. Oke, good. Pertanyaan dong buat kalian semua yang update banget ya, mulai dari konflik ojol versus Opang sampai ke konflik mertua
dan juga dengan ex menantunya atau istri, mantan istri dengan mantan suaminya. Oke, good. Nanti akan ada coklat di akhir ya buat kalian-kalian yang aktif hari ini. Oke, sahabat kalian. Good, karena kalian sudah ingat ya dengan materi minggu lalu dan tadi juga kalian sudah menyaksikan video. Coba Ibu mau tanya, upaya penyelesaian konflik apa yang tepat untuk konfliknya ojol versus opang menurut kalian? Setelah kalian menyaksikan video tersebut dari konflik ojol versus opang maupun kasusnya Norma Risma dengan ex suaminya, kira-kira upaya penyelesaian konflik apa yang tepat untuk kasus ojol versus opang? Oke, Neng, apa? Untuk ojol versus opang nih? Upaya penyelesaiannya yaitu dengan cara mediasi. Kenapa dengan cara mediasi? Karena mereka itu membutuhkan pihak ketiga atau mediator untuk menyelesaikan konflik ojol dengan opang ini. Oke, good. Dia udah baca ya, bagus sekali. Selanjutnya, untuk video yang kedua kasusnya Norma Risma dengan ex suaminya. Upaya penyelesaian konflik apa kira-kira menurut kalian yang tepat? Oh, oke, duluan deh. Apa Bil? Oke, jadi karena udah sampai ke pengadilan dan memanggil kuasa hukum, jadi penyelesaian konflik yang tepat adalah adjudikasi. Oke, ke adjudikasi ya, Iya. kalau sampai ke pengadilan, kalau sampai laporan polisinya itu nanti ternyata bisa berlanjut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning dengan strategi pembelajaran word wall, peserta didik dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya penyelesaian konflik dengan tepat demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Baiklah, langsung aja kalau gitu sekarang Ibu pengen kalian untuk berkelompok, satu kelompoknya maksimal 4 orang. Bisa ya? Silakan kalian mau milih sendiri atau Ibu pilihin? Oke, karena kalian mau milih sendiri silakan bergabung bersama teman sekelompok yang kalian pilih sendiri. Sekarang waktunya kalian masuk ke permainan, yaitu scan barcode-nya. Silakan untuk men-scan melalui handphone kalian. Bu, kok ini ada 2? Ya, memang ada 2 permainan sesuai dengan di LKPD tugas kalian. Boleh satu-satu dulu, boleh dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru nanti di barcode sebelah kiri kalian scan lagi. Satu-satu dulu. Yang mana aja boleh, Bu? Boleh. Enggak, mau nggak sih 3 bulan mau dibayar? Ya, 3 bulan doang berapa sih? 75.000 emang mau bayarin? Ya, enggak sih. Gua kira lo suka sama gua, 75.000 aja lo nggak bisa bayar. Ya lo bayar sendiri lah. Ya seenggaknya usaha lo buat deketin gue. Matre. Apa-apa lo ngatain gue matre? Udah aja yang bayar ongkos gue. Sepertinya kalian harus disegarkan kembali supaya semangat lagi. Kalau gitu kita ice breaking dulu, oke? Oke. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. 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 Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kalau gitu sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau gitu Ibu akan pilih kelompoknya Wildan dulu untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Wildan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan hasil analisis kami tentang konflik yang terjadi di antar siswa. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Zia sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Nama saya Rifki Putra Kananafiansyah Salfalki dan Nama saya Muhammad Wildan Kenyansyah. di sini saya akan menjelaskan peristiwa tersebut terjadi karena adanya ketidaksadaran seorang siswi dalam memegang tanggung jawabnya sebagai murid di kelas. Hal ini diperparah dengan tindakan bendahara yang menagih uang kas tersebut dengan tidak baik. Setelah kita memahami bagaimana kronologinya, sekarang kita akan bahas bagaimana penyelesaiannya. Menurut pendapat kami, harus dilakukan mediasi antara siswa tersebut dengan bendahara kelas
di hadapan pihak ketiga, bisa wali kelas atau mungkin teman mereka juga. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada Aziza. Oke, ada Aziza yang ingin bertanya. Coba Aziza boleh berdiri. Oke, Aziza mau bertanya apa sama kelompoknya Wildan? Tadi kan kelompok Wildan nyebutin pihak ketiganya itu wali kelas. Nah, kenapa pihak ketiganya itu wali kelas? Oke, itu aja ya. Oke, bisa langsung dijawab sama kelompoknya Wildan. Sebelumnya saya izin mempertegas ya. Di awal saya sudah menjelaskan pihak ketiganya itu kan bisa teman atau wali kelas. Nah, teman atau wali kelas ini bisa menjadi pihak ketiga karena mereka dalam posisi ini bisa menjadi pihak yang netral. Artinya mereka tidak memihak ke salah satu pihak. Ini dari video tersebut yaitu terjadi ketika seorang bendahara kelas yang menagih uang kas kepada salah satu siswa dan menyebabkan konflik yang terjadi ketika sang siswa tidak terima kalau dia ditagih tidak ditagih oleh bendaharanya untuk perihal kas. Lalu menurut kami cara yang lebih tepat untuk menyelesaikan upaya konflik tersebut yaitu dengan arbitrasi. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kan di kelompok kan jawabnya mediasi kan. Nah, kita punya perbedaan pendapat nih di sini. Boleh dijelaskan lebih detail lagi mungkin kenapa harus arbitrasi gitu loh? Terima kasih atas pertanyaannya, Wildan. Oke, izin menjawab ya. Jadi, kenapa kita menjawab arbitrasi? Karena kita merasa pihak ketiga yang ada di sini lebih memiliki power, dan ketika sang arbitrasi atau pihak ketiganya mengemukakan pendapat atau upaya penyelesaian konfliknya, maka harus ditaati oleh kedua belah pihak tersebut. Seperti itu. Contohnya kayak wali kelas meminta kita untuk berdamai, maka kita harus berdamai. Akan jelaskan dulu sedikit. Yang pertama ya, untuk mediasi dan arbitrasi itu sama-sama upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga yang netral. Hanya saja bedanya, jika mediasi ini pihak ketiganya netral namun tidak memiliki power atau kekuatan untuk memaksa lah istilahnya ya kedua belah pihak yang berkonflik ini untuk mengikuti saran dari si pihak ketiga. Berbeda dengan arbitrasi yang memiliki power atau kekuatan untuk memaksa kedua belah pihak yang berkonflik ini untuk mengikuti saran dari si arbitornya ini. Seperti itu ya. Aku kasih 100. Terus kemampuan penyelesaian masalahnya masih kurang, jadi 75. Oke, kalau untuk kelompoknya Syabila? Kalau Syabila semuanya 100. BNP, ayo B. Oh, good. Lanjut, terakhir, the last one. Apa? Kompromi, ayo, lanjut. Sudah selesai, pinter semua. Ini kita sudah mempelajari apa aja, ayo. 1. Mediasi. 2. Arbitrasi. 3. Administrasi. 4. Koreksi. 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Baiklah, tadi kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar upaya penyelesaian konflik apa aja. Itu sudah luar biasa ya. Kalian sudah mengingat semuanya dan juga sudah memahami, menganalisis terkait pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan dipelajari lagi buku sosiologinya di halaman 133 sampai halaman 149 mengenai hakikat kekerasan dalam perilaku masyarakat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih banyak atas atensinya, kerjasamanya, dan kita belajar bersama hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan.